saya Yani Alif Alifin dari SMK Santika Jiken sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021. Ini adalah kartu peserta saya. Di sini saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran dengan mode daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah datang semua ini. Iya, Bu. Kita ketemu lagi di pembelajaran kedua ya. Untuk mengawali pembelajaran ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mbak Amel untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bu Yani absen dulu ya. Yang pertama, Kusumanita hadir? Ada, Bu. Ya, kedua Sri Utari hadir? Hadir, Bu. Oke. Yang ketiga Melia hadir? Nah, terus selanjutnya Milanur? Ada, Bu. Eva Sri? Belum ada ya Eva ya? Oke, mungkin nanti menyusul ya. Eva tidak ada sinyal, Bu. Oke, nanti biar menyusul dulu. Terus selanjutnya Artika? Hadir, Bu. Selanjutnya Rika? Hadir, Bu. Terus Meila? Hadir, Bu. Terus selanjutnya ada Siti? Hadir, Bu. Terus Lutfi Anggraini? Hadir, Bu. Oke, hari ini yang nggak masuk satu sama Eva ya, belum hadir. Tadi Nini izin ke saya kalau katanya lagi sakit. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, silakan semua on cam kamera dulu ya. Pakai seragam apa enggak hari ini? Oke, Mbak Siti pakai seragam, Lutfi pakai seragam. Terus, yang lain? Ya, Meila sudah kelihatan, Rika sudah, terus Sri Utari, Mila sudah, terus siapa? Amel belum, Amel? Melia sudah, Rika sama Artika, Sri Utari belum. On cam kamera dulu, coba. Oke, terima kasih ya sudah memakai seragam lengkap dan terima kasih juga yang sudah datang tepat waktu karena jika kita menyia-nyiakan waktu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan hal yang baik dalam hidup. Lakukanlah yang terbaik ya di semua kesempatan yang kamu miliki karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya? Ya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bu Yani mau membahas materi sebelumnya dulu. Apakah ada yang ingat materi sebelumnya? Di materi kemarin, siapa? Ya, ada yang ingat menu-menunya di materi kemarin? Saya, Bu. Oke, Lutfi. Silakan, Lutfi. Apa yang kamu ingat dari materi kemarin, Lutfi? Status bar menampilkan pesan tentang jumlah slide yang sudah dibuat. Oke. Outline plan menampilkan konten dari slide yang dibuat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Lutfi. Lainnya ada yang tahu lagi? Kalau menjawab on cam kamera ya, coba ya. Saya, Bu. Oke, Rika coba on cam kamera, Rik. Itu, Bu. Satu zoom slide.
tombol untuk memperbesar dan memperkecil slide. Kedua, view button. Tombol-tombol yang dapat Anda klik untuk berpindah ke beberapa mode atau angka lain, normal, slide sorter, atau depth typing. Oke, terima kasih Rika. Mungkin adakah yang lain yang bisa menyebutkan lagi materi sebelumnya, menu-menu yang ada? Siapa yang mau? Saya. Oke, Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Nama fitur versi file tab. Pada tab ini Anda dapat membuat file baru, membuka file yang sudah ada dan menyimpan presentasi dan juga fungsi-fungsi manajemen file yang lain. Quick Access toolbar berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum. Bisa ditambah maupun dikurangi, namun secara default terdiri dari save, undo, dan redo. C. Title menampilkan nama PowerPoint file yang sedang dibuka. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Mbak Amel. Oke ya, dari beberapa menu tadi disebutkan ada toolbar, ada quick access toolbar, ada zoom slider, ada transition. Nah, dari beberapa menu tadi, apakah ada kendala atau bingung, masih bingung? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kalau gitu ya. Iya, Bu. Oke, Bu ini sudah mengirimkan materi di Classroom. Nah, ini adalah tampilan Classroom kalian ya. Bu Yeni sudah mengirimkan absensi, sudah mengirimkan media pembelajaran, sudah mengirimkan LKPD, sudah mengirimkan materi ajar, dan sudah mengirimkan jurnal penilaian. Nah, ini yang absen baru Siti Fatimah ya. Silakan yang lain untuk menuliskan absen di sini untuk bukti kalau kita sudah mengikuti pembelajaran. Bisa dimengerti ya, sampai sini ya. Oke. Enggak ada pertanyaan atau tidak ada kendala, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Halo? Halo? Bye. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat media saya sekarang? Sudah, Bu. Oke, kita masuk di KD, masih dengan KD yang sama ya, di KD 3.5, yaitu menganalisis fitur slide yang tepat untuk pembuatan slide. Untuk KD keterampilannya 4.5, membuat slide untuk presentasi, transisi, dan animasi. Terus untuk indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan jenis, fungsi, dan keuntungan penggunaan perangkat lunak presentasi. Untuk 3.5.2 memproyeksikan fitur umum yang sering digunakan pada perangkat lunak, mendesain slide yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Untuk KD keterampilannya 4.5.1 menggunakan fitur perangkat lunak presentasi. Untuk KD 4.5.2 yaitu membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. Nah, kita masuk di menu transaksi slide, yaitu efek visual yang muncul ketika Anda beralih dari satu slide ke slide berikutnya saat presentasi. Anda dapat mengontrol kecepatan, menambahkan suara, dan mengautomisasi tampilan efek transisi. Terus selanjutnya kita masuk di fungsi ya, fungsi dari transition, yaitu untuk memberikan
sentuhan animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Nah, kita sekarang masuk di transition to the slide. Nah, masuk di menu transition ya, atau menu transisi. Menu transisi adalah menu ke-6. Maaf, menu ke-5 ya, yang sering digunakan pada aplikasi PowerPoint. Menu transition merupakan menu yang terdiri atas berbagai macam pengaturan untuk perpindahan antara slide, di antaranya yaitu ada preview, transition to slide, dan timing. Nah, di grup icon yang berisi ini adalah ada 49 efek ya, efek transaksi yang sering digunakan. Terus selanjutnya kita masuk di menu. Nah, ini adalah tampilan dari transition ya. Ada substyle, ada exciting, dan ada dynamic context. Untuk di menu substyle ini ada contohnya ya, ada none, ada cut, ada fade, ada push, wave, dan lain-lain. Di substyle ini jenis paling dasar dari transisi. Mereka menggunakan animasi sederhana untuk memindahkan antara slide. Nah, di substyle ini dia itu menggunakan animasi sederhana untuk memindahkan antara slide. Terus selanjutnya yang kedua ini ada exciting. Nah, di exciting ini menggunakan animasi lebih kompleks untuk transisi antar slide. Sementara mereka lebih visual menarik daripada transisi substyle. Menambahkan terlalu banyak dapat membuat presentasi Anda terlihat kurang profesional. Namun ketika digunakan dalam moderasi, mereka dapat menambahkan sentuhan yang bagus antara slide penting. Ini adalah pengertian dari exciting. Terus ada dynamic context. Nah, dynamic context ini jika Anda mengalihkan antara dua slide yang menggunakan slide layout yang sama, transisi dinamis akan bergerak hanya penampung. Bukan slide sendiri ya, hanya penampung. Karena ketika digunakan dengan benar, transisi dinamis dapat membantu menyatukan Anda dan menambah tingkat lebih lanjut dari kuku untuk presentasi. Nah, ini adalah contoh dari substyle, dari exciting sama dynamic. Selanjutnya kita masuk ke menu preview. Preview ini adalah tombol yang dapat teman-teman gunakan untuk melihat efek transisi yang teman-teman pilih. Nah, ini adalah menu preview ya. Terdapat di pojokan menu preview transition. Ketika kita sudah menggunakan transition, kalau kita mau melihat, berarti kita nanti melihatnya di preview. Contohnya bisa seperti ini. Nah, kita misalkan mencontohkan pembuatan fade. Kita di substyle. Nah, dia akan tampil dari samping ya, sesuai ini ya. Kalau kalian mau membuktikan, bisa klik di preview. Terus selanjutnya kita masuk di menu timing. Nah, di menu timing ini ada 5 menu ya. Yang pertama ada sound, ada duration, ada apply to all, ada on mouse click, dan ada after. Nah, sound ini adalah perintah untuk menambahkan suara untuk transisi perpindahan antar slide. Ada 21 pilihan suara yang dapat teman-teman gunakan ya. Yang kedua di sini ada duration, perintah mengatur panjang atau pendek durasi dari setiap slide. Selanjutnya yang ketiga ini ada apply to all. Adalah perintah untuk mengaplikasikan pengaturan yang sudah kita buat untuk seluruh slide. Selanjutnya yang keempat ada on the mouse click.
perintah untuk memformat perpindahan antar slide berdasarkan klik. Dan selanjutnya ada after, perintah untuk memformat perpindahan antar slide berdasarkan waktu yang ditentukan. Nah, dari kelima ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya di menu timing. Nah, di menu ini tadi kita sudah mempelajari berapa? 5, Bu. Nah, apa aja Rik tadi, Rik? 1 song, 2 duration, 3 orbital, 4 on mouse click, 5 after. Oke, nah sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Halo? Kalau tidak, Bu Yeni buat kelompok dulu ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama di kelompok 1 ada Kusumanita, Sri Utari, sama Melia. Siap? Siap, Bu. Oke, kelompok 1 ya. Di kelompok 2 ada ada Milanur, Eva Sri, sama Artika. Siap? Siap, Bu. Oke. Terus di kelompok ketiga, yang pertama ada Rika, ada Maila, sama ada Nini. Kelompok 3 siap? Siap, Bu. Oke. Terus selanjutnya di kelompok 4 ada Mila, ada Siti, ada Lutfi. Kelompok 4 siap? Siap, Bu. Oke. Nah, ini kan jam 9.27 ya, atau setengah 10 ya. Kita nanti ketemu lagi di meet kedua jam 10.00. Siap? Siap, Bu. Ya, silakan classroom-nya dibuka lagi, tugas LKPD di situ ada. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, bisa japri langsung atau kita kirim di grup WA ya. Iya. Oke. Sebelum Bu Yeni tutup, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, sampai ketemu 30 menit kemudian ya, jam 10. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tas. 1 sampai 5 menggunakan background color merah dengan foreground dengan ukuran 32 dan tabel miring. Dapat dibawa berpergian. Materi untuk membuat tas antara lain adalah kertas, plastik, kulit, dan kain, dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk membawa pakaian, baju, dan lain-lain. Slide 2. Saya menggunakan warna tulisan merah inset dengan menambah 2 gambar di pojok kanan dan kiri. Macam-macam tas. Ransel, tote bag, tas punggung, tas lempang, koper, tas pinggang, tas jinjing. Slide 3. Saya menggunakan illustration Smart N dengan 9 kontak.
Manfaat tas. 1. Membawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan. 2. Membawa barang sesuai dengan cara pakaiannya. 3. Untuk memperindah penampilan. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang promosi pakaian. Kelompok 1 terdiri dari 1. Melia Ika Dwi S, 2. Sri Utari, 3. Kusumanita. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Pakaian digunakan sebagai penutup aurat. Pakaian digunakan sebagai penutup aurat untuk bergaya, untuk bertunjuk identitas bagi dirinya. Slide 3. Kelompok saya menggunakan jenis tulisan Chandra dengan font sis ukuran 36 dengan transisi pan. Slide 5. Kelompok saya memakai menu dot sama italik pada judul ya dan menggunakan transpion cover pada slide 1 sampai 5. Kelompok saya menggunakan menu descent tab. Sekian dari kelompok 1, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya mau ke kelompok berapa? Saya Bu, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok 3. Terdiri dari Rika Gustiani, Meila Bintang, dan Nini Wulandari. Slide 1. Slide 1 sampai 5 menggunakan desain background Austin berwarna hijau dan warna tulisan hijau dengan font size 18 dan menambahkan fitur picture untuk identitas. Jaket. Baju luar yang panjangnya hingga pinggang atau pinggul dipakai untuk menahan angin dan cuaca dingin. Bukaan jaket terletak di bagian depan dari leher ke bawah. Slide 2. Pada slide kedua ini memanfaatkan menu paragraf center untuk judul, sedangkan untuk pengertiannya menggunakan Just TV serta menggabungkan antara font Arial Black dan Algerian. Tips memilih jaket agar nyaman digunakan. A. Perhatikan bahan jaket yang digunakan. B. Pilih warna dan desain jaket yang sesuai dengan selera dan kebutuhan. C. Pastikan ukuran jaket yang kamu beli sesuai dan pas di badan. Slide 4. Pada slide keempat menambahkan fitur style di pojok kanan bawah dengan gambar soft edge ke oval. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Sekarang kita masuk ke kelompok terakhir ya, kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang mau membantu presentasi? Saya Bu. Oke, Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan dari kelompok 4. Anggota Siti Fatimah, Mila Nursiwahyuni, Lutfi Anggraini. Sepatu, salah satu jenis alas kaki yang biasanya terdiri atas bagian-bagian sol, hak, kap, dan lidah. Biasanya juga terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian mulai dari jari jemari, punggung kaki, hingga bagian tumit yang difungsikan untuk melindungi kaki dari kotoran berupa debu, kerikil, atau bahkan lumpur. Slide 2, saya menggunakan font berwarna putih model Arial dengan ukuran font size 30 dan ditambahkan 3 gambar. 4. Karena slide 1, 2, 3 sudah menggunakan gambar, di slide keempat ini saya memakai tab untuk kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah membantu untuk presentasi. Nah, semua sudah presentasi, Bu Yani sekarang mau meng-highlight ya, yang sudah dipresentasikan semua. Untuk kelompok 1, ada sudah mengerjakan semua ya, 1 slide lengkap, menggunakan perintah home insert, desain dan transition sudah bagus, tapi masih menggunakan satu background ya. Terus selanjutnya di kelompok 2, slide juga lengkap. Transition lebih bervariasi karena setiap slide dikasih gambar untuk tampilan lebih menarik. Meskipun masih menggunakan satu background, ini sama ya, masih menggunakan satu background. Terus untuk kelompok 3, slide juga sudah lengkap. Transition juga sudah dipakai, menu home sudah dipakai, insert, desain, dan sudah dipakai semua. Tetapi untuk slide-nya baru 4, belum memenuhi sesuai yang diperintahkan di LKPD. Tetapi secara keseluruhan sudah cukup menarik ya untuk pemilihan warnanya juga. Terus untuk yang terakhir kelompok 4, ini tadi sudah juga, cuma yang presentasi terlalu banyak agak ketawa ketiwi ya, entah itu kenapa. Mungkin ada yang lucu atau gimana, kurang tahu. Untuk slide juga masih 4, sama. Kurang, tidak memenuhi perintah yang diperintahkan di LKPD untuk membuat 5 slide. Mungkin karena waktu yang kurang lama ya, cuma 30 menit, jadi bisanya cuma 4. Slide juga sudah memenuhi yang disyaratkan. Sudah ada home, insert, desain, dan transition. Cuma slide-nya baru 4. Itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang kalian kerjakan. Sampai di sini pembahasan ini, apakah ada kesulitan untuk Tidak. Oke, tidak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Kalau tidak ada Tidak, Bu. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bu Yeni yang gantian tanya ya. Iya. Media saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Di situ ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah manfaat menggunakan menu transition? Mungkin ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Sri Utari. Silahkan Sri Utari. Untuk memberikan sentuhan animasi pada pindahan dari satu slide ke slide yang lain. Oke. Untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silahkan kalau Sudah. Iya, oke. Terima kasih Sri Utari. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan 3 efek dalam peralihan slide beserta contohnya. Silahkan siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. 1. Subtitle. Red. Teasing. Flag. Gaming. Content. Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, elemen apa saja yang ada pada menu transition? Silahkan siapa yang mau menjawab? Saya Bu Rika dari kelompok 3. Oke, Rika. Preview. 2. Transition to this slide. 3. Effect option. 4. Timing. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Rika. Terus pertanyaan yang terakhir. Jelaskan perintah yang ada pada menu timing. Saya, Bu. Oke, Dari siapa kelompok ini? 4. Oke, Mila. Silakan buka kamera, Mil. 1. Sekon. Sekon adalah perintah untuk menambahkan suara untuk transisi atau perpindahan antar slide. Ada 21 pilihan suara yang dapat teman-teman gunakan.
Yang kedua, duration. Duration adalah perintah mengatur panjang atau pendeknya durasi dari setiap slide. Tiga, amplitual adalah perintah untuk mengaplikasikan pengaturan yang sudah kita buat untuk seluruh slide. Empat, on mouse click adalah perintah untuk memformat perpindahan antar slide berdasarkan klik. Lima, after. After adalah perintah untuk memformat perpindahan antar slide berdasarkan waktu yang ditentukan. Ya, sudah dijawab semua. Ada beberapa manfaat, ada efek dalam peralihan yang disebutkan Eva tadi, ada subtle, ada exciting, dan ada dynamic content. Dia mencontohkan subtlenya itu ada fat, ada excitingnya ada flip, dan dynamic contentnya ada pan. Terus untuk selanjutnya itu perintah yang ada menu timing. Ada 5 ya. Ada sound untuk suara, duration untuk waktu, amplitual untuk apa tadi? Ada yang ingatkah? Fungsi dari amplitual adalah perintah untuk mengaplikasikan pengaturan yang sudah kita buat untuk seluruh slide. Oke, betul sekali ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ya. Hai. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan semua untuk membuka kameranya. Oke, saya tunggu. Iya, Bu. Iya ya, oke, tidak apa-apa. Santai saja ya kita ya. Ini udah di slide terakhir. Untuk pertemuan yang kali ini, yang penting itu ya, jangan membuang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu, ya. Tetap semangat dalam belajar. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk menutup doa pembelajaran hari ini. Akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Siti. Pokoknya tetap semangat ya, jaga kesehatan. Semoga bumi kita bisa kembali normal lagi dan kita bisa ketemu di sekolah dalam keadaan sehat tanpa kendala apapun. Oke? Maaf-maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.